Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai usaha bukanlah hal yang mudah. Di samping kesiapan secara finansial, mental, dan juga lain sebagainya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Terlebih ketika Anda adalah seorang purna BMI, tentu ada kesulitan tersendiri untuk memulai usaha tersebut. Bersama saya Dimas Fat di channelnya Rian Ferdian, kita akan membahas tentang hal itu. Secara kebetulan bersama saya saat ini sudah hadir salah seorang pelaku usaha sekaligus juga purna BMI dari Taiwan yang sudah terbilang sukses memiliki usaha di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ivan Ervian ya. Kang Ivan Ervian atau lebih dikenal dengan Kang Ivan Wak. Nah, itu adalah brand usaha dari beliau. Perlu teman-teman ketahui sebelum memulai usaha di Majalengka ya, Kang Ivan ini adalah seorang pekerja migran Indonesia, tepatnya di Taiwan. Kalau saya boleh tahu Kang, hal pertama yang memutuskan Kang untuk ke Taiwan bekerja itu apa sih? Ya pertama sih ya apa ya, untuk memperbaiki ekonomi. Dorongannya lebih dari sana. Ya. Apakah memang ada niatan setelah saya mau nanti mau buka usaha tapi sekarang mau cari modal dulu lebih ke sana? Enggak kepikiran ke situ sih tadinya. Cuman untuk memperbaiki ekonomi aja. Jadi nggak ada tujuan untuk nanti saya buka rumah makan, mengalir aja lah. Mengalir aja. Jadi lebih ke sana itu adalah untuk memperbaiki sisi ekonomi secara pribadi gitu. Ya. Berapa lama di Taiwan dulu? Sekitar 5 tahun. 2 kali kontrak. Ya. 2 kali kontrak. Tahun 2011 ya berangkat. 2011 sampai 2016. Ya. Apa sih yang didapat di sana selain secara finansial lebih bagus lagi perekonomiannya? Ya apa ya? Kayak teman-teman juga, terus ilmu juga dapat di sana lebih banyak. Ya. Jadi kita kan saya itu punya komunitas juga di Taiwan, fotografi. Jadi kita tiap minggu ngumpul, jadi sharing apa ilmu lah, untuk menguasai fotografi gimana gitu. Untuk video juga sama. Saya juga pernah ikutan lomba di Taiwan ya, untuk lomba video. Alhamdulillah saya pernah juara 1 di sana itu. Dengan di pesertanya Taiwan. adalah pekerja migran dari luar Indonesia juga mereka. Di luar Indonesia ada Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia yang ikut, orang Taiwan juga. Dan jawarannya adalah si Kang Ivan ini. Alhamdulillah. Itu yang didapat selama bekerja 5 tahun di Taiwan. Pada saat Kang Ivan bekerja di sana, apakah sudah kepikiran ketika pulang ke Indonesia akan seperti apa gitu? Kalau kepikiran untuk usaha sih nggak kepikiran. Nggak juga. Ya, tapi saya tuh apa ya, selalu berdoa lah. Ketika saya 10 tahun lagi mau pulang, saya jor-joran. Maksud jor-joran tuh apa ya? Ngumpulin uang? Bukan. Saya lebih ke religi. Ya. Sudah sana hijrah gitu. Ya, jadi 1 tahun pas saya mau pulang, ya mungkin 1 tahun 4 tahun di sana masih tergolong apa ya, anak muda lah. Nah, segala macam coba gitu. Beli apa, merek-merek brand, apa sepatu pokoknya yang mahal, lebih ke mempergaya diri sendiri. Iya betul. Kalau 1 sampai 5 tahun ya seperti itu lah. Tahun-tahun terakhir ketika 1 tahun saya mau pulang, saya udah berpikiran ini nanti saya di Indonesia mau jadi apa. Terus saya tuh ya berdoa aja lah. Terus sholat duha tiap mau kerja. Ya alhamdulillah saya mintanya sama Allah tuh lebih ke tolong kalau sepertinya saya harus balik lagi ke Taiwan, beri jalan. Atau kalaupun saya harus menetap di Indo, udah nggak balik lagi ke Taiwan, tolong beri jalan saya untuk usaha. Berarti adalah tahun terakhir Kang Ivan mulai memikirkan sebetulnya akan apa dan menjadi apa di Indonesia. Ya, betul. Awal-awalnya nyantai aja seperti halnya para pekerja di sana gitu ya. Pas ketika pulang, yang saya tahu sekarang dan tadi juga sempat teman-teman saya berkunjung ke rumah makannya Kang Ivan ya, ada ayam penyet guak. Nah, itu adalah brand yang dipergunakan. Kenapa
kepikiran untuk buka usaha di bidang kuliner karena memang dasarnya seneng masak atau gimana gitu? Saya sih lebih bukan senang masak, tapi senang makan. jadi, jadi saya lebih ke apa? Pecinta kuliner. Kita kuliner sebetulnya. Dijajal di Taiwan juga saya jajal makanan. Banyak mencoba makan. Banyak mencoba makanan apa Thailand, makanan Vietnam, makanan khas Taiwan juga. Saya selalu menjajal berbagai macam masakan. Tapi ya saya juga nanti kalau di Indo saya pikir ini gimana nih, saya kan doyan Makan. kuliner. Jadi ya udahlah begitu mau makan aja biar Pilihannya ke ayam penyet. Kenapa itu? Lebih menguasai atau gimana? lebih ke tren ya Saat itu. saat itu. Berarti tahun berapa itu? 2016. 2016. Ayam penyet memang tren. Tren sekali. Jadi jatuh pilihan ke sana. Iya. Kemudian yang masak sendiri atau terus siapa? pas lagi tahun 2016 itu mungkin lebih apa ya, kalau menurut ini saya apa sio ayam. Jadi dorongannya kan sionya sio ayam, jadi usahanya di bidang ayam. Nyambung gitu. Nyambung, alhamdulillah. Nggak Tapi itu bisa kan? bercanda. Bisa masaknya bisa benar. Enggak lah, maksudnya nggak bisa masak. Waktu Saya itu lebih ke manajemen. Manajemennya. Jadi kokinya ada. terpilih. Ibu saya sendiri kokinya. Terus yang ingin saya tanyakan, kenapa memilih brand goak? Brand goak itu pertama, saya tuh cari nama yang unik, mudah diingat, terus simple. Yang kedua itu goak itu artinya kalau kata orang Sunda mah gogoakan gitu loh. Mungkin ya, identik dari si sambalnya itu ya. Iya. Ketika makan dengan sambalnya ngagoak gitu. Nah, gitu kan? Goakan. Lebih ke sana. Enggak, kalau goak itu dari Taiwan juga sih udah pakai brand goak. Oh gitu. Iya. Maksud brand goak itu ya saya suka bercanda tuh, kalau orang lain kan komentar itu yang bercanda hahaha hihihi, kalau saya mah goak. Oh, jadi lebih ke ketawanya tuh goak. lebih ke identitas diri ya. Brandnya itu yang dipergunakan adalah seperti itu. Kemudian ketika memulai usaha sebetulnya hal apa sih yang dipersiapkan waktu itu? Selain secara finansial ya oke lah 5 tahun di Taiwan mungkin cukup lah untuk modal itu, modal usaha. Jadi selain itu apa sih yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan mungkin mental ya. Secara mental. Di Indonesia itu apa? Keras. Indonesia itu menurut saya keras. Keras aja gitu. Ya, pas pulang ke Indonesia sih ini bingung mau usaha apa, terus nyari uang 100.000 aja harus kaki di kepala di kaki gitu lah. Harus bercucuran keringet ya. Iya, beda sama waktu di Taiwan. Kita main aja katakanlah udah punya gaji lah. Oke. Jadi nggak mikir gimana cari uang gitu. Kalau di Indonesia ya harus benar-benar dipikirkan. Jadi secara mental adalah itu yang nomor satu. Mental. Karena bagaimanapun juga kita akan memulai usaha belum tentu perjalanannya seperti apa gitu ya. Iya, Karena betul. ada kemungkinan kan orang usaha mungkin bisa langsung melejit atau malah sebaliknya tengkurap gitu ya. Ya. Mungkin mental persiapannya adalah di sana untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal pertama yang Kang Ivan lakukan ketika misalkan secara mental udah siap, secara finansial juga udah oke gitu ya. Waktu itu dibantu oleh siapa sih? Ya keluarga. Keluarga. Dia Keluarga. lebih ke manajemen keluarga itu. Iya. Tadi kan kokinya mamahnya, Iya. Kang Ivan manajemennya, Iya, gitu. yang lain-lainnya juga keluarga gitu. Iya, betul. Boleh tahu modal yang dipersiapkan waktu itu berapa? Nominal. Buka-bukaan aja lah. Nominal waktu itu karena kiosnya udah jadi, Oke. jadi saya mempersiapkan untuk bahan-bahan alat-alat itu sekitar sama itu 70 lah. 70 juta. Iya, 70-an. Gitu. Ternyata nggak sedikit ya. Iya, Padahal tempat udah ada waktu itu. udah ada. Kalau di luar tempat mungkin, kalau kosong tempat mungkin bisa berapa kali lipat ya? Iya. Karena kan posisi juga di pinggir jalan strategis itu ya. Kalau bikin bangunan ya pasti ratusan lah. Ratusan. Itu karena tempat sudah ada, 70 juta itu adalah mungkin untuk perlengkapan peralatan Iya. dan tetek bengeknya gitu Iya. ya. Betul. Ada kesulitan di awal-awal? Menurut saya kesulitan itu apa ya? Ada nggak ada? Coba kalau adanya dulu deh. Adanya itu Di sisi mana? Kesulitannya menurut saya sih lebih ke pangsa pasar ya. Pangsa pasar di kita kan beda sama di kota. Oke.
Jadi harga itu emang relatif sangat berpengaruh. Betul. Waktu itu saya cuman buka harga di angka 13.000 Satu porsi. satu porsi. Lengkap nasi dengan alat dan lain Lengkap sekali, sebagainya. udah lengkap. Tinggal makan paket kenyang gitu. Oke. Sebelumnya ada riset dulu dong. Misalkan, oh pangsa pasar di sini seperti ini, seperti ini. Saya harus menerapkan harga seperti ini, menu seperti ini. Riset terlebih dahulu atau enggak? Atau langsung gitu aja? Langsung Langsung der. Tanpa ada riset apapun. tanpa ada. Jadi sebetulnya secara mental siap, finansial ada, nekat. Oke, Ya. gitu. Terus hal yang utama, kita harus menguasai dunia maya, menguasai teknologi lah. Oke. Jadi sisi marketing saat itu adalah dengan Marketing. mengandalkan dunia maya, Dunia maya. media sosial. Ya, betul. Itu tingkat kesulitan. Itu berapa lama sih Kang Ivan merasa ibaratnya harus tertatih-tatih untuk memulai usaha? Berapa bulan lah? Oke, kita ukur dalam tentang waktu berapa bulan misalkan. Dirasa itu fase sulitnya gitu. Fase sulitnya. Pengalaman saya tuh apa ya? Langsung jos. Langsung jos, langsung rame waktu itu. Langsung rame. Iya, ketika jadi kita kan mau GO nih, grand opening itu harus 1 minggu sebelumnya kita jor-joran. Oke, promo dulu. Jadi pas kita buka langsung meledak. Gitu. Meledak. Iya. Jadi jangan buka dulu terus kita Promo. Jadi sistemnya adalah kalau Kang Ivan promo terlebih dahulu, pada saat grand opening orang dengan sendirinya mereka berdatangan. Iya, betul. Itu seperti petasan meledak satu kali atau seperti bunyi sirine continue agak lama gitu. Iya. Lama gitu. Lama Ya. Jadi enggak misalkan rame, kemudian besok lusa set itu. Enggak kejadian seperti itu. Ya pertama sih saya undang anak yatim. Oke. Brad, anak yatim berapa? 50 orang. Kita kasih makan. Terus ya mungkin barokahnya di situ ya. Barokah, betul mungkin ya. Pas ya itu ya alhamdulillah sampai dengan sendirinya berjalan sesuai hari dengan yang diharapkan. Iya, betul. Berarti 2016 sekarang 2022 sudah 6 tahun. Sekitar 6 tahun. Omset satu hari? Omset itu tergantung ya. Ya itu ya. Rata-rata dalam satu hari omset sehari ya bingung ya kalau omset menjadi tiap hari kadang sepi, kadang rame, tapi ya cukup lah gitu. Cukup untuk bangun rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk biaya hidup keluarga. Ya. Luar biasa. Asal jangan cukup untuk nambah istri. Kalau itu saya tidak merekomendasikan ya, karena satu pun juga nggak habis, kemudian biaya juga banyak, nambah satu ya lebih banyak lagi lah. Iya, betul. Itu tingkat kesulitan nggak terlalu sulit berarti kalau untuk Kang Ivan ya, karena memang sudah dipersiapkan. Karena saya mungkin menguasai media sosial, terus banyak temen juga. Kalau menurut saya tuh teman adalah aset. Jadi promo dari mulut ke mulut via teman itu lebih menjanjikan. Ya, maksudnya gini, kalau temen itu kan ada yang di dunia maya, dan di dunia nyata ya. Maksudnya kita harus manajemen juga teman-teman kita. Itu dipelihara sebagai aset berharga. Iya, betul. Teman-teman saya adalah aset. Sampai saat ini ya, alhamdulillah teman-teman saya selalu datang lah ke rumah saya. Selain kuliner ayam penyet dan boak ini digugakan juga untuk usaha apa lagi Kang? Fotografi, wedding, video juga. Terus money changer juga. Tour travel juga. Ya. Serakah. Palu gada. Serakah akhirnya. Bukan serakah sih, jadi lebih ke apa yang saya mampu lakukan saya kerjakan. Kalau nggak mampu ya nggak kerjakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil berarti Kang Ivan ini adalah tipe orang yang setidaknya memanfaatkan kemampuan gitu ya. Betul. Memanfaatkan kemampuan, kemudian memaksimalkan aset yang ada. Iya, betul. Tidak hanya dari kuliner, dari fotografinya oke, money changernya oke, tour and travelnya oke. Kebayang. Sebulan gitu. Sebulan berapa sih yang masuk gitu? Sebulan berapa coba yang masuk? Ya. Bersih deh. Jangan kotor.
Dari beberapa item usaha itu Nanti kalau disebutin malah rian. enggak, bukan ria, kita memotivasi teman-teman Purna BMI yang lain sekiranya memang merencanakan usaha ini itu bisa belajar dari Kang Ivan sendiri sih. Dibandingkan dengan di Taiwan, penghasilan wirausaha di sini gimana? Kalau di Taiwan kan jelas penghasilannya sebulan kan sekian. Kemudian bandingkan dengan wirausaha di sini Kang Ivan, dari kuliner, dari fotografi, dari tour and travel, money changer lain sebagainya, apakah itu berimbang atau gimana? Berimbang. Bahkan lebih Malah bisa lebih. bahkan lebih Iya. dibanding dengan yang di Taiwan. Di Taiwan betul. Oke. Itu adalah buah dari kerja keras dan semangat. Ya, Yakin ya? yakin. Ada keinginan untuk membuka usaha lain lagi? Karena mungkin kesibukan saya, jadi saya belum bisa autopilot. Kayak fotografi masih dilakukan sendiri. Oke. Kalau rumah makan udah bisa ditinggalin lah. Sedikitnya bisa Udah dilepas bisa ya? autopilot. Oke. Kalau untuk fotografi, wedding sama tour travel saya terjun langsung. Oke. Gitu. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, memulai usaha 70 juta itu kan untuk yang kuliner ya. Yang lain-lainnya itu Fotografi, ya alat-alat. alat-alat kan lumayan mahal. Iya. Investasinya nggak sedikit gitu. Iya. Kemudian Kalau- money changer juga sama. Money changer lebih ke modal Deposit. apa ya? Beli Perlengkapan bukan. apa? Kita beli dolar, nanti dijual lagi. Modalnya itu aja sih. Nggak ada rugi itu mah ya. Nggak ada rugi. Nggak ada rugi ya. Tour and travel juga sama kan, harus ada investasi yang tidak sedikit. Tour travel kita kerjasama sama pihak dari PO Bus, jadi nggak ada pakai modal, Nggak ada modal awal itu. nggak ada. Modalnya modal kemauan aja. Iya, modal kemauan, modal keberanian. Saya cukup terkesan sekali dengan sepak terjang Kang Ivan ya. Berani merambah usaha tidak hanya dari satu macam saja. Kulinernya oke, ininya oke, dicoba. Sebetulnya dari kesemuanya itu apa sih yang bisa diambil pelajarannya? Bisa diambil pelajaran itu ya, kita juga selain untuk diri sendiri, kita juga bisa memberdayakan orang lain. Oke. Dia lebih membuka lapangan pekerjaan. Iya betul. Sekarang Jadi, ada berapa karyawan? Karyawannya bukan karyawan sih, lebih ke keluarga sih, enggak. Ya nggak apa-apa lah, yang mau digaji ya pekerja karyawan sama aja. Nggak bisa manggil karyawan walaupun orang lain juga. Dan dari semua sektor itu deh, dari semua sektor ada berapa yang membantu Kang Ivan? Yang di rumah makan saya ada 4. 4. Kemudian di yang wedding, fotografi. Kalau wedding sendiri ada 2. 2. Belum yang lain-lain ya. Ya, kalau untuk tour travel kita carinya yang yang freelance. Oh. Jadi nggak terpaku harus kerja sama saya, enggak. Oke, jadi lebih freelance aja. Ketika mereka dibutuhkan, Iya, kita tarik. betul, Ya. betul. Setidaknya selain membuka peluang untuk diri sendiri, juga sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk yang Ya. lain. Apakah itu ada kepuasan tersendiri? Ada. Kepuasannya adalah alhamdulillah udah mengumrohkan ibu saya. Nah, luar biasa. Saya juga udah berangkat umroh. Terus sekarang proses lagi kakak saya mau. Itu bukan dari pekerjaan Taiwan kan umrohnya? Bukan. Dari hasil usaha di sini? Betul. Di Taiwan nggak ada, nggak sampai ke sana? Nggak kepikiran umroh. Nggak kepikiran atau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada berarti ya? Alhamdulillah waktu itu saya umroh. Satu kali umroh saya pulang ke Indonesia 3 minggu balik modal. Maksud balik modal tuh kegantiin. Nah, uang yang dipakai untuk ongkos ke sana itu Itu. ketika kembali ke sini dalam jangka waktu 3 3 minggu minggu. sudah kembali. Udah kembali. Berarti adalah Alhamdulillah. berkahnya Iya. gitu ya. Ada niatan, rencana ke depan, keinginan atau harapan selain yang sekarang dijalani? Mungkin ya untuk kedepannya lebih ke manajemen. Manajemen lebih tertata. Manajemen, iya betul. Sudah merasa puas dengan hasil usaha sekarang? Kalau disebut puas itu nanti kita terlena. Jadi anggar belum puas? Belum. Oh, luar biasa. Kalau kita udah di titik kata puas, nanti kita terlena, nanti nyantai-nyantai, malah itu yang bisa bahaya buat kita sendiri. Oke. Berarti belum puas dengan pencapaian Belum puas, saat ini? belum. Masih ada keinginan yang lain? Sektor Keingin- mana lagi yang akan dirambah?
Apa ya? Bukan maskapai, kan ada bandara. Bandara. Kan? Apa lagi coba? Apa sih? Untuk usaha lain gitu. Maksudnya. Usaha lain segini juga alhamdulillah udah cukup lah. Cukup ya. Belum ada perencanaan dalam Iya. waktu dekat lagi. Ya, saya mah lebih ke berdoa aja sih. Berdoa yang terbaik buat saya sendiri, pribadi dan keluarga, itu gitu aja. Oke kan, Ya. membuka usaha, memulai usaha di era teknologi yang canggih, bagaimana upaya akan untuk memaksimalkan sendiri? Ya menurut saya banyak sekali ya untuk mempermudah kita berjualan. Karena zamannya Facebook, zamannya Instagram. Di Facebook juga kita bisa pakai Facebook Ads. Jadi kita harus menjangkau sehari bisa 20.000 orang, 20.000, maksudnya 20.000 Facebook ya, akun Facebook gitu. Jadi kita, tapi itu berbayar sih kalau Facebook. Tapi itu sudah diupayakan Kang Ivan untuk mencoba hal tersebut. Iya, udah saya lakukan ya, alhamdulillah hasilnya. Nah sekarang berarti ketika memanfaatkan teknologi seperti itu, dari sisi penjualan lebih mengandalkan offline atau online? Apa kedua-duanya? Kalau apa ya, untuk penjualan kulinernya deh. kuliner itu Yang ayam gepreknya. ya kalau iklan kan di online, tapi ketika ini kan Transaksi lebih offline. lebih offline. Tapi melayani juga yang online gitu. Online belum masuk sih, Belum saya. masuk. Ya. Belum dimanfaatkan. Ke depan ada rencana. Insya Allah kalau Harus. ada itu, soalnya belum masuk Grab di sini. Oke. Oh iya, keterbatasannya ada Iya. di sana ya. Channel itu punya. Channel YouTube alhamdulillah udah dari bikin 2012. Sudah dimonet ya. Udah Teman-teman sih, berapa tahun loh. ketika teman-teman semuanya penasaran dengan channel YouTube-nya Kang Ivan, bisa langsung di subscribe saja ya. Nama channelnya apa kan? Goa official. Goa Official. Nah itu bisa di subscribe nanti, kemudian dijelajahi konten-konten apa saja yang ada di sana. Insya Allah tidak mengecewakan karena saya yakin seorang Ivan Ervian itu sudah sangat mahir memanfaatkan peluang yang ada. Terbukti di kuliner, entertainment dan lain sebagainya sudah sangat ditambah gitu. Oke kan, bisa kita tarik di akhir pembicaraan kita. Sebetulnya tingkat kesulitan yang paling dirasakan ketika mulai usaha itu di awal, di tengah, atau di perjalanan sekarang sih? Kalau menurut saya lebih susah mempertahankan ya, daripada pada saat memulai. Jadi kita harus ekstra dong. Iya. Itu yang dirasakan. Betul. Merasa ada ini nggak? Ada semacam ancaman dari kompetitor yang ada itu dari jenis usaha yang ada. Jelas. Sama. Ada. Kalau dulu sih menurut saya ya, daerah saya masih saya sendiri. Artinya pelopor untuk ayam penyet. Sekarang sudah ada. Sekarang udah bermunculan banyak. Iya. Cara mensiasati hal tersebut bagaimana? Ya itu dunia media sosial Dimanfaatkan, Iya, dimaksimalkan. Iya. Berarti harus selalu bisa berinovasi ya. Iya. Menu andalan di sana selain ayam geprek? Kalau di saya itu apa ya? Yang paling best sellernya itu iga bakar. Oh, ada juga iga bakar. Iga bakar. Jadi boleh disebutkan deh kuliner di sana. Ayam geprek, Iga bakar, sop iga, sate marangi, sate kambing juga, sate ayam. Sate ayam juga ada. Ya sayurnya banyak sih. Kalau disebutin nanti. Oke, ini itu si mama. Mama saya sendiri. Sebut jenis masaknya dia menguasai. Iya. Memang ada Dulu kan ibu saya chef juga di Jakarta dulu waktu muda tuh. Jadi saya mungkin lebih apa ya, bukan memanfaatkan orang tua mah. bukan memanfaatkan, jadi apa ya, Membahayakan. lebih ke apa ya, ya mungkin di situ apa keahliannya. Jadi kita keahlian dari seorang ibu, kemudian seorang ibu yang rela membantu usaha anaknya. Iya. Kita lebih ada kecenderungan ke sana ya. ya Itu adalah tingkat kesulitan ketika Kang Ivan ingin mempertahankan eksistensi di dunia usaha. Di semua bidang sama seperti itu. ya betul. Kalau kepuasannya selain di sisi finansial apa sih? Kita kembali ke kepuasan lagi deh. Kepuasan apa ya, kalau rumah makan ya kepuasannya kita
bisa makan ya. Jelas Setiap hari. gratis, ya. Gratis. Jadi nggak apa terlalu apa untuk nggak jajan di luar lah, Oke. nggak jajan di luar. Kemudian lebih menambah banyak mitra juga barangkali ya. Iya betul. Ada apa semacam pelanggan yang sudah sangat dekat, kemudian bisa jadi membuka peluang usaha yang lain juga ada begitu. Iya, iya. Jadi saya sih lebih ke banyak teman, banyak rezeki lah. Nah, oke. Seperti itu semboyannya. Insya Allah memang mudah-mudahan seperti itu adanya ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Taiwan kan. Masih suka ada komunikasi dengan teman-teman di Taiwan? Alhamdulillah. Masih banyak teman-teman di sana yang masih bekerja? Beberapa sih. Beberapa. Kalau untuk angkatan saya ya masih ada 1 sampai 10 orang. Ada di sana. Iya. Yang mereka pulang ke sini rata-rata sudah berhasil seperti kami atau dalam keadaan labil gitu, antara kembali ke sana atau usaha atau gimana? Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman juga ada yang sudah berhasil, cuman lebih tidak di up ke permukaan gitu. Ya, gitu. Tapi komunikasi tetap jalan ya? Jalan. Saling berbagi pengalaman, Iya. pengetahuan, sharing satu sama lain daripada. Ada komunikasi kan? Komunitas apa? Purna BMI. Kalau di Indo ini, kalau komunitas Purna tuh vakum ya, Akumnya. nggak ada. Jadi ya paling komen-komenan di Facebook aja kan. Komunikasinya hanya Iya. sebatas di media sosial. Iya, aja, gitu. betul. Oke kan? Apa yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk keluarga yang sudah mendukung sampai sejauh ini, sampai ada di posisi saya katakan adalah Kang Ivan salah seorang Purna BMI yang berhasil. Apa yang ingin disampaikan untuk keluarga? Ya intinya mah apa ya? Saya punya jimat. Apa itu? Jimatnya apa? Chris? Batuk? Jimatnya tuh ibu saya. Doa ibu itu paling bicara. Oke. Alhamdulillah. Jadi hal pertama yang disampaikan adalah untuk ibu. Buat ibu saya. Terima kasih. Terima kasih buat ibu. Terus saya pernah basuh kaki ibu saya, dicuci, akhirnya saya minum. Nah, Akhirnya saya minum. ada berkahnya kerasa ya? Berkah sekali. Itu mungkin buat teman-teman yang lain kalau mau hidupnya berkah, doa orang tua Jadikan yang utama. jadikan utama. Terus coba basuh kaki, diminum airnya. Kalau untuk yang lain, istri, mungkin saudara-saudara yang lain, apa yang ingin disampaikan? Saudara kandung saya alhamdulillah selalu support saya untuk ya sampai saat ini, karena apa ya, saudara saya, istri, ruang lingkup yang ada di keluarga saya itu membantu. Sangat membantu, mereka ada di garis paling depan untuk mendukung betul. apa yang Kang Ivan inginkan. Iya. Oke. Kemudian buat teman-teman BMI kan, apa yang ingin akan sampaikan, baik yang masih di Taiwan ataupun juga yang sudah kembali ke Indonesia? Teman-teman BMI yang di Taiwan, yang pernah saya rasakan ya itu terlalu over budget untuk gaji sehari pun gaji 1 bulan 1 hari bisa habis. Bisa habis. Tergantung kita Ya, di sana itu. di sana. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah berhemat. Karena kalau udah pulang ke Indo itu pasti hanjaka bahasa Indonesia. Penyesalan. Menyesal. Menyesal betul. Kenapa dulu saya di Taiwan terlalu boros? Pasti ke situ pikirannya. Jadi untuk beli barang-barang brand Dikurangi lah. dikurangi. Ketika pulang ke Indonesia, jadi mereka cukup untuk memiliki modal buat memulai usaha. Ya, terus di Taiwan itu coba cari ilmu yang bisa diterapkan di Indonesia. Jadi selain bekerja, kita juga harusnya banyak menggali ilmu dan potensi di sana. Betul. Kayak kita punya komunitas fotografi, belajar di sana, coba diterapkan di Indonesia. Saya juga kan seperti itu. Saya pernah ngobrol sama ketua KBRI, kedutaan Indonesia yang di Taiwan. Ipan, nanti ini kamera kalau di Indonesia jangan dijual. Kenapa Pak? Coba cari uang ini nanti jadi modal kamu loh di Indonesia kamera ini. Dan ternyata benar, Terbukti. dan
Dan alhamdulillah saya malahan bukan dijual, malah beli. Makin bertambah. Itu jadi aset. Jadi aset. Berarti adalah kesimpulan pesan yang ingin disampaikan teman-teman di Taiwan, mereka harus lebih bisa memanage keuangan mereka gitu ya Kang ya. Jadi ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka tidak hanya sekedar pulang, hanya membawa nama saya adalah seorang purna BMI, tapi tidak membawa hasil yang maksimal. Iya, betul. Karena untuk memulai usaha di tanah air tentu saja di samping perlu kesiapan secara mental, secara finansial juga mereka sangat membutuhkan. Iya, Ya. betul. Jangan sampai pulang dari luar negeri ke Indonesia itu hanya sekedar membawa kebanggaan aja, gitu ya. Iya. Mau mulai usaha di sini bingung karena tidak cukup modal. Akhirnya kembali ke sana juga pola hidupnya seperti itu lagi. Gitu. Iya. Nyaris nggak ada hasil, bolak-balik oke gitu aja. Ngolotan umur lah. Kata orang Sunda. Oke, Kak Ivan, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah Mau berbagi dengan saya, dengan teman-teman yang lain juga. Tentu ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari sini karena pengalaman berharga yang sudah Kang Ivan bagikan baik selama di Taiwan ataupun ketika memulai usaha di sini, itu adalah jadi satu ilmu yang luar biasa, terutama khusus untuk teman-teman yang akan segera pulang ke Indonesia ataupun mereka yang sudah pulang ke Indonesia tapi saat ini belum memiliki pegangan usaha. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk brand Goaknya, mudah-mudahan nanti ke depan ada sub-sub yang lain selain di kuliner, fotografi, kemudian di tour and travel dan juga lain sebagainya. Saya menunggu kabar berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sukses dan sehat selalu, salam untuk keluarga. Nah teman-teman, itu adalah akhir perbincangan saya dengan Kang Ivan Erpian, pemegang brand dari Goak yang sudah memiliki banyak sub usaha. Belajar dari Kang Ivan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk memulai usaha ternyata tidak cukup hanya dengan modal finansial, tapi juga kesiapan mental. Karena untuk memulai usaha kita akan menemukan hal yang mungkin saja tidak terduga. Kadang-kadang dalam benak kita usaha itu adalah sesuatu yang harus berhasil, tapi pada kenyataannya kita akan menemukan banyak hambatan dan juga rintangan. Disitulah kesiapan mental dibutuhkan untuk menjadi seorang pelaku usaha yang kuat. Akhirnya saya Dimas Sifat segera undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.